Nanti biar teman-teman yang terlambat bisa ikut juga. Nah, ini adalah beberapa tes yang bisa kita belajar di sini ya, secara online juga bisa. Nah, memang yang harus kita lakukan adalah mengetahui bahasa Inggris. Jadi ya bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana ya? Ya belajar karena memang materi-materi apalagi di orthotic prosthetic ini ya masih minim. Kalau yang bahasa Indonesia masih minim. Kalau yang bahasa Inggris sebenarnya cukup banyak sekali, di luar negeri sudah berkembang. Ya, namun kalau di Indonesia ya masih sedikit. Nah, ini beberapa tes yang akan saya share. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri kelengkapannya yang lain. Namun memang dengan dijelaskan secara bahasa Indonesia dan penjelasan dengan pelan-pelan mungkin akan lebih dimengerti. Dan paling bagus jika nanti kita praktekkan saat kalian masuk di kuliah perkuliahan orthotic prosthetic. Misalnya nanti kalau kalian perkuliahan spinal ortosis gitu ya, spinal ortosis. Nah, itu kalian akan melakukan beberapa tes seperti Adam tes, Patra ya. Nah, sekarang kita masuk ke Adam forward bending test. Adam forward bending test tulisannya seperti ini ya. Adam forward bend test alias gerakan ke depan untuk mengecek apakah pasien itu memiliki kondisi skoliosis atau enggak, utamanya seperti itu. Jadi skoliosis itu apa? Skoliosis itu kondisi di mana ini ya seperti gambar yang di sini. Tulang belakangnya bengkok. Harusnya kan tulang belakang itu lurus, tapi ini bengkok, lekuk-lekuk. Karena dia bengkok, selain dia bengkok ke kanan atau ke kiri, ke arah lateral, dia juga muter. Bukan hanya bengkok dan gini, tapi juga agak muter gini. Sehingga kalau dia disuruh bungkuk seperti rukuk, jadi tes Adam tes ini posisinya seperti melakukan rukuk, ya rukuk. Jadi membungkuk ke depan posisi rukuk kayak rukuk. Nah nanti kalau orangnya normal, tesnya disebut tesnya negatif. Nah itu jika punggungnya ini lurus. Tapi kalau pas dia bungkuk kok dia miring sedikit, yang satu agak naik. Nah itu berarti dia ada HAM, ada tonjolan di situ. Ada skoliosis. Kan skoliosis. Nah, jadi itu adalah fungsi tes Adam test. Nah, coba kita baca ini. Purpose atau tujuan. Tujuan Adam test untuk mendeteksi skoliosis struktural maupun skoliosis fungsional. Ya. Nah, ini adalah gambaran punggung dari belakang seperti ini. Dilihat secara gambar ini ya. Nah, dia bengkok seperti ini. Yang satu nonjol, yang satu jatuh. Nah, ini muncul rib alias tulang rib ini ya. Nah, ini yang belakang nonjol ke atas. Jadi ya, nah pas bengkok kelihatan. Nah, orang yang skoliosis itu tulang belakangnya bengkok seperti ini, seperti gambar yang kanan ini. Bengkok seperti ini. Kalau orang normal harusnya lurus seperti ini tulang belakangnya. Namun skoliosis bengkok seperti ini. Nah, kalau kita mau memeriksa Adam test, mau tahu seperti ini, kita pakai Adam test dulu. Tapi pastikan yang harus dilakukan adalah kita harus cek apakah ada leg length discrepancy atau limb length discrepancy atau pemendekan kaki itu ya, tungkai. Jadi kaki kanan dan kiri itu sebenarnya panjangnya sama atau enggak. Karena terjadi satu pendek, satu panjang. Ada selisih panjang tungkai. Kalau selisih, nah sebelum kita melakukan Adam test itu, ya kita ganjel dulu, ya kaki yang lebih pendek itu. Nah, berarti nanti kalau kita sebagai OP membuktikan alat,
ya dia harus dibikin insole berupa kompensasi ganjel di bawah telapak kakinya. Ya kalau agak pendek. Jadi sebelum dilakukan Adam test, melakukan kayak rubuk tadi, pastikan ada selisih panjang tungkai atau enggak. Kalau ada ya diganjel dulu. Kalau nggak ada ya langsung kita bisa lakukan. Bagaimana melakukannya? Nah ini ada videonya ya. Nah ini saya besarkan. Nah seperti ini ya. Kita lihat dari belakang. Nah, dia disuruh bungkuk seperti ini. Ya. Disuruh bungkuk. Jadi kita dari belakang lihat amatin pasien disuruh membungkuk. Nah, kalau ada HAM, nah ini disuruh membungkuk ya. Ayo kita bungkuk. Disuruh membungkuk ini, terus kita amati pelan-pelan ya. Tak pause. Nah, pas disuruh bungkuk sini kita melihat dari belakang. Ini kebetulan rata ini ya, kanan sama kiri simetris. Ini berarti hasil negatif. Tidak ada skoliosis yang nampak, tidak ada tonjolan yang nampak, HAM yang nampak. Tapi kalau positif gimana hasil positif? Itu di sini itu jendol, naik tinggi gitu ya. Satu naik, satu turun. Atau yang naik sini. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti ada skoliosis, tulang skoliosis. Dan misalnya ya, tulang skoliosis itu kan ya bengkok gini, terus agak miring. Kalau dibungkuk kayak yang sini itu anjol. Suruh bungkuk, kita amati. Kalau sudah, berdiri lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah namanya Adam test. Mudah itu, namun ya hasilnya bisa berbeda. Nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah, mengecek keluarganya. Utamanya perempuan-perempuan itu ya, kalau punya adik perempuan dan lain sebagainya, cobalah dicek. Karena memang skoliosis itu banyak terjadi pada perempuan. Yang laki-laki ya perlu dicek. Jadi cek keluarga, deteksi dini pada keluarga sambil praktek pemeriksaannya. Suruh rukuk, lihat imbang enggak. Skoliosis banyak terjadi pada perempuan usia muda, dan kalau usia muda sudah ditangani nanti lebih mudah pengkoreksiannya. Kalau udah lewat umur, masa pertumbuhan, nanti susah untuk koreksi. Jadi ya, ini adalah Adam test. Baik. Saya lihat dulu, barangkali ada yang mau masuk. Tidak ada ya. Oke. Selanjutnya ada anterior draw test of ankle. Anterior draw. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita amati ya. Jadi posisi pasien itu adalah tidur telentang. Gitu ya, tidur telentang. Lalu ankle joint-nya ini agak gantung gini ya, gantung ke sana. Oke, setelah gantung. Lalu saya pause. Nah, ini ada yang diambil. Oke, nah salah satu tangan kita ini berada di atasnya atau proksimal dari malleolus ya, di bagian depan. Terus tangan satu kita itu di belakangnya ini. Kita pegang calcaneus atau tumit itu ya, dipegang. Terus kita tarik ke depan. Nah, tarik ke depan ini. Set, di draw. Draw itu aslinya bahasa Inggris, ya toh. Yang artinya laci. Jadi laci itu kan ditarik gitu ya.
Jadi ditarik ke depan, seret, gitu ya. Nah, anterior drotest angle. Gitu ya. Jadi satu tangan di atas, di anterior proksimal dari ankle joint, yang satu di posterior distal, di tumit, tarik ke depan. Ini anterior drotest ankle. Untuk ngecek apa? Untuk mengecek stabilitas pada ankle joint, khususnya stabilitas anterior. Yang dicek apa? Ligamennya, mestinya kan gitu ya, ligamennya. Kalau putus ya berarti nanti kita kasih AVO, gitu kan ya. Nah, itu adalah anterior draw test of ankle. Selanjutnya ini ada namanya Faber test. Faber test. FABER test. Definisinya adalah tes untuk mengecek fleksi, abduksi, eksternal rotasi. Gitu. Faber, fleksi, abduksi, eksternal rotasi. Kombinasi 3 gerakan itu. Fleksi, hip joint ya. Fleksi, abduksi, eksternal rotasi, Faber test. Ini salah satu clearance test ya. Nah, ntar barangkali ada yang mau masuk. Ada ya. Oke, nah bagaimana cara melakukannya? Kita lihat ya. Nah, Faber test itu memang tes yang sering kita lakukan bahkan untuk pasien-pasien yang datang ke ortotik prostetik ya. Itu harus sering kita lakukan untuk dilakukan untuk mengetahui apakah hip joint-nya itu baik-baik saja atau enggak. Gitu kan ya. Karena Faber test itu hip fleksi, abduksi, eksternal rotasi. Nah, ini makanya seperti ini. Kok seperti ini kita amati ya. Nah, terus ditekan ke bawah kan. Oke, kita ulang ya. Posisinya seperti ini. Oke, nah jadi pasien bergerak di telentang, kita fleksikan hip, fleksi knee, terus kakinya dinaikkan ke atas ini. Gitu ya. Kayak posisi sila gitu ya, tapi posisi sambil dirikan. Nah, lalu ankle-nya harus pastikan posisi free, tidak supinasi. Lalu tangan satu kita pegang di sini di ilium sebelah kontralateral, sebelah sebaliknya. Lalu kita tes ini, ditekan kaki lututnya ya, dari kaki yang kita mau periksa, dari yang kita mau periksa, kita dorong ke belakang, bisa ke bawah ya. Nah, seperti itu. Tes itu dikatakan positif jika tungkainya tetap di atasnya. Jadi didorong ke bawah itu keras. Nah, itu berarti positif. Nah, positif berarti apa? Nah, positif itu berarti ada indikasi jointnya ada spasme ilioesophagus. Ya. Jadi seperti itu. Kita ulang lagi videonya. Nah, diposisikan seperti ini. Lalu tangan megang ilium, tangan satunya dorong ke bawah. Kalau didorong gini bisa turun. Dengan nyaman, dengan mudah, tidak merasakan sakit di tamat wajahnya. Nah, itu berarti negatif. Tapi kalau berat, nah berarti kan di sini ada spasme. Jadi kekakuan di sini. Nah, itu positif. Itu adalah tes Faber test. Faber test juga sudah kita share dengan cara metode yang lain pada pasien kemarin ya, pas kita melakukan pemeriksaan ortotik maupun prostetik ya, dengan cara duduk, kaki yang satunya dari bawah
bergerak mengikuti bengkak, mengikuti betis, naik, tulak tibia naik, terus sampai di paha. Ini ya. Nah, nah, itu juga vector test. Hampir sama juga. Karena yang dicek tetap sini. Ya, kalau dia bisa melakukan berarti negatif. Kalau nggak bisa melakukan atau tes yang seperti di video tadi, tidur, telentang, tekan. Sama. Oke. Selanjutnya ini ada namanya Foursquare Step Test. Foursquare Step Test, FSST. Untuk mengakses stabilitas dinamis dan kemampuan subjek untuk bergerak ke depan, samping, dan ke belakang. Ini tes dilakukan untuk pasien yang amputasi sudah pakai prostesis utamanya ya. Nah, gerakannya seperti ini. Kita langsung ke videonya aja agar lebih mudah dipahami. Nah, ini ya. Nah, kita kasih waktu, dicek. Nah, dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya. Maju, nyamping, mundur. Wah, bisa nggak nyampluk? Coba tes lagi. Maju. Belok kanan, belok kiri. Nah, ini adalah untuk mengecek stabilitas dinamis gitu ya. Jadi kalau orang sudah pakai prostesis kan harus kita cek pas kita sudah fitting, coba apakah dia nanti bisa melakukan Foursquare Step Test. Square itu maksudnya kotak. Jadi Foursquare itu maksudnya 4 kotak. 4 kotak step test. Kita lakukan pada pasien yang sudah pakai prostesis, dicek anunya waktunya melakukan. Nah, ini bergerak ke kanan, pindah-pindah kotak ini ya, kotak ini. Kita anggapannya ini kotak, 4 kotak di sini ya. Nah, itu untuk mengecek balance atau stabilitas dinamis daripada pasien. Ini adik-adik ini kalau sudah masuk ke skripsi mau pengaruh prostesis pada stabilitas pasien gitu kan ya, yang pakai prostesis gimana stabilitas. Nah, ini bisa pakai ini. Nanti dilihat waktunya dibandingkan dia pakai prostesis kayak sebelum dia pakai prostesis kayak apa, itu waktunya berapa lama, terus dia pakai prostesis berapa lama, dibandingkan. Nah, kalau memeriksa. Jadi memang kalau penelitian-penelitian yang sudah ada kan pasien memang kalau pakai prostesis lebih imbang ya, lebih seimbang. Mengecek keseimbangannya dengan. Nah, nanti kalau sudah pasien prostesis, pasien jangan pakai prostesis cukup lama-lama keseimbangannya bagus. Jadi waktu untuk melakukan ini lebih cepat dengan cek FSST ya, Foursquare Step Test. Ini juga bisa kita lakukan lagi prosedur pindah ke sana. Oke, ini adalah tes yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada drop arm test. Saya cek dulu ada yang mau masuk enggak? Ada ya. Drop arm test itu adalah tes untuk mengecek apakah dia drop armnya drop atau enggak. Arm drop itu tangannya lemas semua. Nanti kalau kita ini positif, kita bisa kasih alat namanya cock up splint ya, cock up splint. Kasih alat OP supaya dia bisa tidak jatuh ini tapi tertahan seperti ini. Tesnya seperti apa? Oke. Kita lihat. Drop wrist test atau drop hand test. Wristnya jatuh. Siapa yang masih nyalanya? Beige tank top, very comfortable. Sage green outer party, Hecate and. Ya. Oke. Drop arm test ya, drop arm test.
Seperti yang kita tahu tadi bahwa drop arm itu tangannya drop ini. Jadi kita harus bisa melakukan drop arm. Nah ini drop arm bukan drop wrist ya. Drop wristnya kalau arm ini drop arm ini ya. Ini kebetulan drop arm test. Arm itu lengan ya. Arm ini wrist. Arm forearm. Nah ini tes drop arm test. Nah ini kan. Nah pasien disuruh untuk bisa bertahan. Ya, jadi kita posisikan bahunya berdiri atau duduk, kita di sebelah sampingnya pasien, kita tahan pasien untuk posisi abduksi. Gitu ya. Terus kita tahan, terus kita lepas nanti. Pas dilepas dia bisa bertahan. Kalau misalnya nggak bisa bertahan jatuh berarti positif. Berarti otot sini, shoulder abductor lemah. Nah, nanti bisa dikasih alat shoulder orthosis gitu ya. Nah, banyak sekali tes-tes yang bisa kita lakukan. Pada dasarnya kita bisa belajar banyak dari video-video di YouTube ya. Namun kita harus memilih sumber yang terpercaya gitu ya. Selain itu kita harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena sebenarnya sudah banyak sekali yang di-share. Nanti bisa belajar bagaimana caranya speed test, Hawking Kennedy test dan lain sebagainya. Namun untuk mata kuliah kita dan yang wajib kalian tahu adalah yang sudah saya share ya, karena itu adalah sebagai seorang OP semester awal yang nanti mempelajari ortotik prostetik selama perkuliahan itu harus tahu itu ya. Namun kalau sudah tahu pengen belajar yang lain kalian bisa pakai YouTube maupun website yang ada di internet. Nah, contoh website yang cukup bagus ini di Fisiopedia. Kok fisioterapi Pak? Ya memang fisioterapi, okupasi terapi, ortotik prostetik, dan rehabilitasi medis yang lain itu melakukan pemeriksaan yang hampir sama juga, melakukan sama. Kebetulan fisioterapi memang sudah banyak berkembang ya. Nah, ortotik prostetik menunggu kita semua ini untuk berkembang juga, membuat materi-materi pemeriksaan tentang ortotik prostetik yang mana memang mirip dan memang sama cara pemeriksaannya itu sama. Bedanya kalau fisioterapi sudah diketahui misalnya, oh ternyata dia misalnya Adam forward bending test tadi positif gitu ya. Kalau diketahui positif, ya fisioterapi dilatih ototnya. Oh dilatih Pak, ayo datang ke tempat klinik kami terus dilatih. Oh abduksi, ini kan ya dilatih. Kalau OP kasih alat. Nah gitu kan beda. Kalau dokter mungkin disuntik, kasih obat. Jadi pemeriksaannya sama, cuman nanti intervensinya, prescription-nya atau resepnya beda sesuai dengan ya, jadi teman-teman juga bisa saling belajar bahkan dengan teman-teman profesi yang lain, dan nanti bahkan kalau kita bekerja kita itu satu tim merehabilitasi ya, yang mana mirip-mirip cara pemeriksaannya, cuman beda cara penanganannya alias intervensinya. Baik, itu tadi beberapa share dari saya mengenai tes-tes yang dilakukan ya. Nanti silahkan kalian bisa tonton YouTube-nya dari materi awal sampai materi sekarang. Karena memang setelah ini kita sudah akan mulai ada ujian lagi ya, ujian UAS ya mungkin ya sesuai. Kalau nanti masih ada pertemuan akan saya tambahkan beberapa materi lagi. Tapi kalau misalnya sudah habis pertemuannya, ya materi kita sampai di sini. Nanti kita bisa UAS ya dari materi-materi yang kita sudah pelajari bersama. Kalau materi-materi yang di website tadi ya, di YouTube yang lain-lain itu untuk tambahan saja. Namun yang utama adalah yang sudah kita pelajari itu harus benar-benar tahu cara melakukan. Cara belajarnya gimana?
Silahkan dilihat lagi nanti ini saya share di YouTube. Terus nanti dipraktekkan dengan saudara atau teman yang serumah karena masih COVID ya, jadi belajar di rumah dipraktekkan seperti. Kalau ragu ya pas praktek di video nanti di-share ke saya, nanti kita bisa masukan benar atau belum. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Saya kasih waktu 10 menit. Ada yang mau bertanya? Monggo. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Jangan lupa nanti dilihat lagi videonya. Saya share di YouTube. Terus nanti dipraktekkan. Dan nanti supaya bisa digunakan untuk pemeriksaan saat kita kuliah di ortodik prostetik maupun nanti pas sudah bekerja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.